셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rangga dengan NIM 111910821. Kelas MA 19 A1 MSDM, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin membuat video mengenai ruang lingkup budaya organisasi, yaitu sistem organisasi. Dan saya akan membahas mengenai sistem organisasi apa yang diterapkan oleh JKT48. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi jawaban ujian akhir semester mata kuliah budaya organisasi. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan videonya. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu pengertian sistem organisasi. Sistem organisasi ini berasal dari kata sistem, yang diidentifikasikan sebagai rangkaian dalam suatu entitas yang keberadaan saling terkait satu sama lain. Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai fungsi, tetapi dalam output yang diakui merupakan proses bersama dan saling ketergantungan antara elemen yang ada di dalamnya. Organisasi sebagai suatu sistem akan terlihat dari performansi interaksi antar komponen yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain akan terlihat jelas dari interaksi yang dijalankannya, yaitu meliputi dua hal, yaitu organisasi sistem terbuka dan organisasi sistem tertutup. Jadi dapat dikatakan sistem organisasi yaitu merupakan suatu komponen yang saling terkait satu sama lainnya, yang terdiri dari input, proses, dan output di dalam suatu organisasi. Agar sistem organisasi berjalan dengan baik, maka harus disertai dengan feedback dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi tersebut. Oke, selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam sistem organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu dimensi yang penting dalam sistem organisasi, karena sistem organisasi baru dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dengan kepemimpinan yang baik juga. Maksud dari kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang membuka peluang terjadinya spirit individu dan kelompok dalam meningkatkan kinerja organisasi, lalu menumbuhkan komunikasi yang kuat dalam menata interrelasi antar komponen di dalam organisasi tersebut, sehingga proses pencapaian tujuan akan benar-benar dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengelola sistem organisasi agar semua berfungsi secara sehat, terkendali, dan mematuhi standar operasi prosedur, mulai dari divisi yang paling bawah sampai dengan divisi yang paling tinggi. Oleh karena itu, pemahaman pemimpin organisasi apapun terhadap core bisnis yang digelutinya harus mampu dipahami dengan sangat baik. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu faktor pembentuk sistem organisasi. Sistem organisasi terbentuk karena interaksi internal dan eksternal. Banyak sekali variabel yang dapat membuat organisasi menjadi tumbuh dan berkembang, seperti variabel kepemimpinan internal, kondisi sosial budaya dan politik secara eksternal, berpengaruh signifikan bagi pengelolaan sistem organisasi. Sistem organisasi ini akan membentuk karakter organisasi yang secara langsung memiliki dimensi kekuatan dalam eksistensinya dan daya tahan organisasi dari ancaman dan tantangan organisasi untuk keberlangsungan hidup organisasi. Faktor yang memberikan kekuatan organisasi secara internal berupa penguatan struktur organisasi yang dilengkapi dengan mekanisme dan standar operating prosedur yang jelas dan dapat dijalankan oleh setiap anggota organisasi. Modal dasar untuk melakukan perubahan bagi suatu organisasi setidak-tidaknya ada 5 faktor, yaitu faktor teknologi, kebutuhan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ada lingkungan sosial, lingkungan bisnis dan ekonomi, dan yang terakhir ada faktor-faktor organisasi lainnya.
Selanjutnya ada etika organisasi dalam sistem organisasi. Sistem memerlukan suatu perangkat untuk melaksanakan kegiatannya secara mekanis. Perangkat yang pasti dibutuhkan yaitu manusia itu sendiri, yang berperan sebagai aktor utama dalam suatu sistem. Manusia menjadi sangat penting peranannya, bukan hanya disebabkan dia pembuat sistem, tetapi terkadang manusia yang menghambat jalannya sistem itu sendiri. Dengan demikian, di samping diperlukannya sistem operasional prosedur yang baik, juga diperlukan penghantar etika yang menjadikan setiap komunikasi kerja dan komunikasi penugasan dapat berjalan dengan baik, penuh kesadaran bersama, bertanggung jawab, dan tumbuh komitmen untuk menjaga semangat organisasi. Pengelolaan suatu organisasi dipastikan terkait erat dengan etika organisasi sebagai landasan kinerja, yang di dalamnya terdapat tatanan moral dan nilai-nilai norma yang memainkan peran secara signifikan. Oke, setelah kita membahas sistem organisasi tadi, ada satu hal menarik yang ingin saya bahas, yaitu di sini saya ingin membahas sebuah idol group yang bernama JKT48. Sebelum itu, mari kita mengenal JKT48. Apa sih JKT48 itu? JKT48 ini merupakan sebuah idol group yang berasal dari Indonesia, yang tepatnya berbasis di Jakarta. JKT48 adalah idol group saudari bentukan 48 Group pertama di Asia Tenggara. Dan JKT48 adalah idol group pertama di Indonesia. JKT48 juga secara tidak langsung diproduseri oleh Yasushi Akimoto, yang merupakan produser dari AKB48. Dan JKT48 ini merupakan idol group saudari dari AKB48 pertama yang berada di luar Jepang atau overseas. JKT48 menerapkan konsep idol dari AKB48 yang sama dengan AKB48, yaitu idol you can meet atau idol yang dapat kalian jumpai setiap harinya. Namun pada tahun 2018, JKT48 merubah konsep tersebut menjadi idol who comes to meet you, yaitu idol yang menemui kalian untuk melakukan konser-konser di kota-kota di Indonesia. Dan pada debutnya, para personil generasi 1 JKT48 yang terpilih melakukan Shonichi atau penampilan pertama on air sebagai member JKT48 pada sebuah acara di stasiun televisi kala itu. Dan JKT48 pertama kali membawakan sebuah lagu yang berjudul Heavy Rotation versi bahasa Indonesia. Lagu ini sendiri sebenarnya merupakan lagu dari AKB48 dan kemudian diterjemahkan menjadi ke bahasa Indonesia lalu dinyanyikan oleh JKT48 dengan ciri khas memakai kostum atau seifuku dan penampilan yang persis dengan AKB48. Dan oleh karena ini juga JKT48 dikenal oleh orang-orang awam dengan lagunya yang berjudul Heavy Rotation. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem apa yang diterapkan pada JKT48. Nah, sistemnya ini yaitu sebuah idol group. Apa sih idol group itu? Idol group adalah sebuah konsep seperti akademi keartisan, yang dimana setiap anggota yang berhasil lolos audisi yang ketat akan dididik untuk menjadi seorang idola yang multi talenta. Tak hanya diajari menyanyi dan menari, namun mereka juga diajari untuk acting, public speaking, membawakan acara, dan lain sebagainya. Lalu seperti layaknya sebuah akademi, 48 Group juga mengenal istilah graduate atau lulus. Lulusnya seorang anggota idol group dari 48 Group ditentukan oleh Yasushi Akimoto sendiri, apakah sudah layak diluluskan atau tidak. Dan bisa saja lulusan ini dari keputusan si anggota tersebut. Misalnya ingin fokus ke pendidikan atau ingin melanjutkan sebagai penyanyi solo. Lalu graduate juga bisa diterapkan kepada seorang anggota yang melanggar golden rules dari 48 Group.
tentunya mereka akan diluluskan secara tidak hormat. Ya, berbicara mengenai JKT48. JKT48 sampai saat ini sudah berusia 10 tahun. Ada satu hal yang menarik dari JKT48, yaitu adanya regenerasi. Dari awal terbentuk hingga saat ini, JKT48 sudah memiliki 10 generasi. Regenerasi yang dilakukan oleh JKT48 ini dilakukan selama 1 tahun sekali. Dengan adanya regenerasi ini, mereka tidak pernah kekurangan member, sehingga mereka masih tetap eksis di dunia entertain. Dan mereka mampu menghasilkan talenta-talenta yang baru di dunia idol. Lalu alasan adanya regenerasi ini juga dikarenakan pemilik konsep 48 Group, yaitu Yasushi Akimoto, memiliki impian untuk mempunyai pertunjukan idol yang mudah ditemui oleh fans. Hal ini sesuai dengan moto dari 48 Group, yaitu tumbuh dan berkembang bersama fans. Nah, pertunjukan ini biasanya diadakan di sebuah teater. Dengan dibuatnya teater, maka di situ akan diadakan sebuah pertunjukan setlist. Setlist ini berisikan sebuah 16 lagu yang dibawakan oleh 48 Group. Setiap setlist ini membutuhkan setidaknya 16 member untuk tampil dan perform membawakan 16 lagu tersebut. Agar setiap harinya bisa mengadakan pertunjukan atau show, maka dibuatlah sistem regenerasi ini. Lalu sistem regenerasi ini juga diterapkan karena tidak selamanya member-member yang ada di JKT48 atau grup idol itu tetap ada di situ. Dikarenakan setiap tahunnya pasti selalu ada member yang graduate atau keluar dari JKT48. Dan alasan mereka keluar pun bermacam-macam. Ada yang karena umur mereka sudah terlalu cukup tua, atau ada yang karena faktor kesehatan. Bahkan tidak jarang member tersebut keluar dikarenakan melanggar aturan dari JKT48 atau disebut Golden Rules. Nah, jadi selain yang telah saya sampaikan tadi, ada hal yang menarik lagi dari JKT48, yaitu adanya pembentukan tim. Dengan konsep idol group yang disajikan oleh JKT48, JKT48 sendiri terbagi atas beberapa tim yang dibagi sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Setiap tim di JKT48 ini memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Yang pertama ada tim J. Di dalam setiap penampilan teaternya, tim J selalu menampilkan sisi entertain yang menghibur penonton melalui MC. Tim J mampu menyuguhkan sesi MC yang menarik dan bahkan tidak jarang membuat para penonton yang hadir ikut larut dalam perbincangan dan bahkan ikut tertawa bersama. Dalam penampilannya, tim J sangatlah anggun dan sangat berkarisma. Aura yang dimiliki oleh tim J ini sangatlah kuat dan performance yang mereka tampilkan juga sangat menarik. Ya, lalu yang kedua ada tim K3. Tim K3 ini merupakan salah satu tim terbaik yang dimiliki oleh JKT48. Performance dance dan tempo lagu yang disajikan juga lebih memiliki tempo yang cepat dan seakan menggambarkan gelora semangat para personil JKT48 tim K3. Lalu yang ketiga ada tim T. Tim T mereka menampilkan member-member muda yang akan diproyeksikan sebagai penerus JKT48 di masa mendatang. Image yang dimiliki oleh tim T ini adalah image yang lucu, menggemaskan, dan seakan menjadi magnet dan daya tarik dari tim ini untuk menarik perhatian para fans untuk datang menyaksikan live teater mereka. Lalu yang terakhir ada Akademi JKT48. Dengan sistem layaknya sebuah idol group, JKT48 sendiri memiliki sistem bahwa setiap member harus menjalani proses menjadi seorang siswi pelatihan Kenkyusei
atau akademi sebelum nantinya mendapatkan promosi untuk masuk dalam tim. Biasanya para siswi pelatihan ini mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai backdancer atau member pengganti ketika ada salah satu member yang ada di dalam tim berhalangan hadir untuk pertunjukan live show di teater. Oke, selanjutnya ada senbatsu. Apa sih senbatsu itu? Senbatsu sendiri memiliki arti adalah member yang terpilih. Nah, member yang terpilih ini nantinya akan membawakan suatu single dari JKT48. Dikarenakan jumlah member JKT48 yang begitu banyak ini, tidak memungkinkan semua membernya bisa mendapatkan kesempatan tampil yang sama. Oleh karena itu, hanya senbatsu saja yang akan mewakili JKT48 dalam suatu kesempatan untuk tampil di depan publik. Nah, lantas bagaimana cara memilih atau menentukan siapa yang berhak menjadi senbatsu? Untuk cara pemilihannya itu yang pertama ada senbatsu dari manajemen. Nah, senbatsu dari manajemen ini merupakan member pilihan yang dipilih oleh manajemen JKT48. Tidak ada yang tahu kriteria yang pasti untuk suatu member agar dapat masuk senbatsu. Namun, banyak fans berspekulasi bahwa jika ingin member JKT48 masuk senbatsu, hal ini dapat dilihat dari performa mereka saat di teater. Lalu bagaimana fan service mereka di media sosial terhadap fans. Lalu image yang mereka miliki itu seperti apa? Lalu animo fans yang dimiliki oleh member tersebut bagaimana, dan bahkan sampai ke attitude yang dimiliki oleh member-member tersebut juga dapat mempengaruhi pemilihan senbatsu. Nah, yang kedua ada senbatsu Shousenkyo. Apa itu senbatsu Shousenkyo? Kok ada sampai pemilihan pemilu di JKT48? Nah, senbatsu Shousenkyo ini adalah suatu event yang diadakan di 48 Group secara rutin tiap tahunnya. Pada event ini, para fans memiliki kesempatan untuk memilih member favoritnya untuk menjadi senbatsu di single berikutnya. Nah, nantinya yang menempati posisi pertama di Shousenkyo ini akan menjadi center di single tersebut. Di JKT48 sendiri, senbatsu Shousenkyo sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Nah, senbatsu yang sudah dilaksanakan itu adalah senbatsu pada lagu Gingham Check, Kibouteki Refrain, Meishika Mukane, Suzukake Nanchara, High Tension, dan yang terakhir ada Rhapsody, yang merupakan single Shousenkyo yang pernah diadakan oleh JKT48. Lalu yang ketiga adalah melalui Janken Competition. Janken Competition ini merupakan turnamen yang diadakan oleh 48 Group untuk menentukan siapa yang akan membawakan single berikutnya. 16 pemenang teratas dalam turnamen ini nantinya akan terpilih untuk membawakan single berikutnya. Di JKT48, Janken Competition pernah diadakan pada tahun 2016. Pada kompetisi ini, member dibagi secara acak dalam bagian turnamen. Tiap member harus saling mengalahkan dalam turnamen, seperti nama turnamennya, yaitu Janken. Janken itu adalah suit di Jepang, yaitu batu gunting kertas. Nah, layaknya turnamen, setiap member yang akan menang juga akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Nantinya yang member yang juara pada kompetisi ini akan menjadi center pada single yang akan dibawakan. Oke, selanjutnya ada Golden Rules. Golden Rules merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh member JKT48 ketika mereka masih terikat kontrak. Biasanya member yang melanggar Golden Rules akan diberikan sanksi, mulai dari hiatus dari media sosial, perubahan blockingan, menjadi member undergirls atau pengganti, lalu diturunkan menjadi akademi atau trainee, dan yang paling parah adalah diputuskan hubungan kerjanya oleh manajemen JKT48.
Apa saja sih isi dari Golden Rules itu? Berikut adalah isi dari Golden Rules. Yang pertama, ada member JKT48 dilarang merokok. Lalu member JKT48 dilarang memakai pakaian mencolok dan bermake up tebal. Lalu setiap member JKT48 juga dilarang pergi ke diskotik selama masih terikat kontrak. Yang keempat, dilarang mengabaikan pendidikan. Lalu yang kelima, member JKT48 dilarang berinteraksi dengan penggemar di media sosial. Yang keenam, dilarang membubuhkan tanda tangan di sembarang tempat. Lalu yang ketujuh, member JKT48 dilarang berpergian tanpa didampingi wali. Yang ke-8, member JKT48 dilarang memiliki seorang pacar. Peraturan yang terakhir ini sangat disukai oleh para fans karena dengan member tidak memiliki seorang pacar, maka member tersebut akan lebih fokus untuk berkarir di JKT48. Ya, namun dengan adanya Golden Rules ini tidak semuanya dipatuhi oleh seluruh member JKT48. Ada beberapa yang pernah diketahui melanggar Golden Rules ini. Bahkan dalam beberapa kasus, justru fans yang mengetahui bahwa beberapa member pernah melanggar Golden Rules ini. Ada yang bertanggung jawab atas kelakuannya, ada yang tidak merasa melakukannya, dan ada yang menunggu keputusan akhir JOT untuk diberikan sanksi. Menjadi seorang idol merupakan impian bagi sebagian orang, termasuk JKT48 yang memwadahi mimpi itu. Namun tentunya orang tersebut tidak bisa selamanya menjadi idol. Ada kalanya seorang idol memutuskan untuk berhenti atau keluar dari grup tersebut. Nah, di sini kita akan membahas 3 cara atau berhenti atau keluar dari JKT48. Nah, yang pertama itu ada graduate atau lulus. Graduate atau lulus adalah cara yang paling umum, terhormat dan baik-baik yang dilakukan seorang member untuk berhenti atau keluar dari JKT48 dan sudah tidak lagi menyandang status sebagai idol. Jika seorang idol merencanakan graduate atau lulus, hal yang paling pertama dilakukan adalah berkonsultasi kepada manajemen, kemudian ditentukan tanggalnya pengumuman graduate tersebut. Biasanya pengumuman kelulusan dilakukan sang member pada akhir salam terima kasih atau seno pada pertunjukan teater. Biasanya member yang mengumumkan graduate akan diberikan sebuah show terakhir atau graduation show oleh manajemen. Lalu yang terakhir ada upacara pelepasan kabesa atau bingkai foto yang ada di depan teater. Kabesa itu merupakan foto dari member JKT48 tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu adalah resign atau mengundurkan diri. Resign atau mengundurkan diri adalah cara kedua yang bisa dilakukan seorang member untuk berhenti atau keluar dari JKT48. Namun bedanya dalam resign tidak ada last show kelulusan dan yang mengumumkan adalah manajemen melalui pengumuman resmi di website JKT48. Biasanya resign ini berkaitan dengan hal yang sangat mendadak seperti kondisi kesehatan member yang bersangkutan atau keperluan pendidikan yang teramat mendesak. Lalu yang terakhir ada dipecat. Dipecat adalah salah satu hal yang paling tidak enak yang dirasakan oleh orang yang sedang bekerja. Begitupun juga dirasakan oleh member JKT48. Member JKT48 bisa dipecat dengan kondisi tertentu yang sangat parah dan dinilai merugikan nama baik grup idol yang berbasis di efek Sudirman tersebut. Biasanya pemecatan member ini berkaitan dengan skandal atau isu yang tidak sedap yang terbukti secara sah dan meyakinkan untuk member tersebut bisa dipecat. Nah, biasanya member yang terkena skandal ini akibat dari melanggar dari Golden Rule yang sudah kita sebutkan sebelumnya.
Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu suatu sistem organisasi sangatlah penting bagi jalannya suatu organisasi atau bagi kemajuan organisasi sendiri agar dapat terus berkembang. Sistem organisasi juga berpengaruh terhadap jalannya budaya organisasi yang diterapkan pada organisasi tersebut. Nah, sama seperti sistem yang dijalani oleh JKT48, dengan sistem yang mereka terapkan, mereka mampu bertahan di dunia entertain hingga 10 tahun lamanya. Bahkan sekarang nama mereka kembali naik lagi di dunia entertain dikarenakan lagu-lagu dan membernya yang menarik. Nah, tadi saya juga menyebutkan beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung atau daya tarik JKT48 yang membuat para idol remaja ini bisa bertahan hingga saat ini dan mampu memiliki lini masa fans yang sangat kuat dan solid. Nah, dengan adanya idol group seperti JKT48, diharapkan para generasi muda Indonesia dapat berjuang dan berlatih keras layaknya member JKT48. Mereka selalu berjuang untuk meraih mimpi di JKT48. Nah, ada satu kata-kata yang saya dapatkan dari lagu JKT48. Ingat, usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.